Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak sekalian, pada sesi materi hari ini yaitu mengenai manajemen data Excel yang kedua. Pada manajemen data Excel yang kedua ini kita masih memang belajar Excel tanpa menggunakan rumus atau fungsi dulu ya. Di manajemen data yang kedua ini juga saya bagi menjadi beberapa part ya yang akan kita bahas. Pertama yaitu bagaimana caranya mengatur worksheet ya. Ini hal yang dasar juga untuk mahasiswa dapat menguasai mengenai pengolahan data menggunakan Microsoft Excel. Nanti yang kedua ada bagaimana cara merubah teks ke dalam bentuk kolom atau menjadi tabel. Kemudian yang ketiga data validasi, dan yang keempat itu bagaimana caranya membuat rekapitulasi dengan cepat ya, laporan dalam bentuk infografis menggunakan pivot table dan pivot chart. Hanya saja untuk di video kali ini saya akan membahas dulu mengenai manage worksheet, dan untuk next video akan ada 2 video lagi, yaitu di poin kedua dan ketiga di part 2 dan pivot table untuk part yang terakhirnya. Nah, untuk mengatur worksheet ada beberapa hal yang memang yang akan kita praktekkan ya, menggunakan file yang sama. Nanti untuk file latihannya saya akan share link di deskripsi. Jadi kawan-kawan mahasiswa semua sambil melihat video bisa sambil mempraktekkan juga. Ya, salah satunya kita akan membuat penamaan sel atau define name. Terus bagaimana caranya membuat tabel secara otomatis seperti yang digambar di bawah ini ya. Kemudian penggunaan paste spesial, manage worksheet, bagaimana mengcopy atau menduplikasi atau memindahkan worksheet ke workbook yang lain ya. Dan yang terakhir proteksi worksheet gitu. Baik, mungkin kita langsung saja ke file Excel-nya. Jadi silakan dibuka untuk file Excel yang sudah di-download pada kolom deskripsi. Baik, ini kawan-kawan semua, di sini ada beberapa worksheet mungkin ya. Ini saling keterkaitan dengan video yang saya buat di channel YouTube ini. Yang akan kita gunakan worksheet yang pertama itu yaitu worksheet penjualan ya. Nah, mungkin di sini sudah ada datanya, jadi kawan-kawan tidak perlu lagi membuat data, jadi bisa gunakan data yang ada. Nah, untuk yang pertama mungkin bagaimana caranya merapikan mungkin ya. Sebelum kita menggunakan penamaan sel, membuat tabel otomatis, memproteksi ya, kita harus merapikan dulu tabelnya ya. Misalnya yang di video manajemen data Excel yang ke-1 gitu ya, kita sudah mempelajari untuk free span, conditional formatting dan sebagainya. Mungkin nanti bisa dilihat di video sebelumnya. Nah, ini kita sengaja kita buatkan dulu supaya lebih enak dilihat ya kawan-kawan. Oke, kita gunakan free span, jadi bentuknya seperti ini ya. Oke, mungkin selanjutnya yang saya akan lakukan yaitu merapikan dulu. Sebetulnya di sini mungkin nama produk, kategori produk, kota kita anggap sudah rapi, namun di bagian bulan di data penjualannya itu ada yang kolomnya lebar gitu ya, ada yang kolomnya kecil. Nah, kita ingin merapikan. Kawan-kawan tidak harus atur satu persatu seperti ini gitu ya, tapi cukup blok di bagian kolom di sini. Mungkin saya agak zoom ya. Di bagian kolom
kalian seleksi seperti ini, klik kiri kemudian geser sampai dengan maaf agak kurang, sampai dengan, saya perkecil dulu, sampai dengan Desember. Nah seperti ini. Nah di sini tinggal kawan-kawan atur mau seperti apa ya, panjang atau lebar kolomnya misalnya di sini. Nah di sini maka lebar kolom sudah otomatis sama semuanya gitu ya. Berikut kalaupun baris pun ini bisa kawan-kawan, kalau di sini dilihat terlalu mepet, kita bisa atur seleksi barisnya, kemudian kawan-kawan atur. Oke, jadi seperti ini. Nah untuk supaya bisa di tengah, bisa klik di menu home, kemudian ada di bagian sini ya, di group alignment, untuk alignmentnya di middle ya, middle alignment atau di tengah. Oke seperti ini. Kemudian kawan-kawan di sini bisa merapikan, menambahkan border gitu ya. Dan untuk di manage worksheet juga ini saya akan praktekkan juga bagaimana caranya ketika kita akan menseleksi data. Misal kalau misal kawan-kawan kesusahan untuk memblok menggunakan mouse seperti ini gitu ya, kadang mungkin lebih, kadang kegeser gitu ya, atau bahkan seperti ini gitu ya, klik tiba-tiba hilang. Cara yang pertama, kawan-kawan bisa klik dimanapun ya, misalnya di bagian ujung di sini di kolom N atau sel N73, kemudian kawan-kawan bisa tekan shift ya, tekan shift pada keyboard, kemudian klik di sel A3. Oke, jadi ini sudah terseleksi, tinggal kita beri border seperti ini. Atau kita sebetulnya bisa menggunakan shortcut key Ctrl A untuk menseleksi semuanya. Hanya saja yang perlu diperhatikan ketika kalian mendapatkan data, ada data bentuknya Excel, nah dipastikan setiap baris terisi ya kawan-kawan ya. Ini kan semuanya terisi, tidak ada satupun yang terlewat. Nah kalau sudah terisi, ini sebetulnya dalam bentuk tabel nih, dalam satu kesatuan. Jadi kawan-kawan bisa seleksi dimanapun seperti ini. Kemudian kawan-kawan gunakan atau tekan Ctrl plus A di keyboard. Nah ini udah terseleksi juga. Nah yang terseleksi di sini mungkin bisa dilihat baris pertama laporan data ini tidak kita seleksi ya, karena ada pemisahnya. Sama berikut di baris ke-76 pun ada list produk elektronik dan ada list produk perabotan, ini juga tidak akan terseleksi karena di luar tabel besarnya gitu ya, seperti ini. Tapi kalau misalnya kawan-kawan sudah klik atau tekan Ctrl A, kemudian kawan-kawan tekan Ctrl A lagi seperti ini, maka semuanya terseleksi, semua sheet yang ada di worksheet penjualan seperti itu ya. Jadi Ctrl A, kemudian bisa digunakan bordernya seperti itu ya. Atau tadi bisa ditempatkan di sel A3, kemudian tekan shift, klik di ujung lainnya, itu untuk menseleksi gitu ya. Jadi khawatir kan ini datanya hanya ada sekitar sampai dengan baris 73. Bagaimana kalau datanya ada 1000 misalnya, kan tidak memungkinkan kalian seleksi menggunakan mouse seperti itu. Kemudian implementasi yang tadi pun mungkin ketika kawan-kawan saya coba buat worksheet baru ya, misalnya ingin membuat penomoran gitu ya, penomoran
1 sampai 10 misalnya ya. Nah, kawan-kawan tidak harus manual seperti ini gitu ya. Cukup kita butuh penomoran itu ada 2 baris yang terisi 1 dan 2 misalnya. Di sini kalau kawan-kawan perhatikan di ujung sel sebelah kanan bawah ya. Di sini ada titik hijau. Titik hijau ini ketika diseleksi kursornya berubah, plusnya jadi kecil. Ketika kita keluarkan ini plusnya besar gitu ya. Nah, ketika sudah di seperti ini, kawan-kawan bisa lakukan drag and drop ke bawah. Oke. Nah, jadi langsung otomatis gitu ya. Atau bahkan ke samping bisa seperti ini. Ke samping, seleksi, kemudian klik ke kiri kan, ke kanan kan, maaf. Nah, oke. Seperti ini ya untuk cara cepatnya. Namun kalau untuk yang bentuknya teks atau ada huruf dan angka, semisal seperti nomor induk mahasiswa, ada teksnya D2125110001. Ini tidak perlu kawan-kawan mengganti seperti angka tadi, jadi ada 1 dan 2. Ini tidak perlu karena ada teks atau berbentuk teks, ada huruf di dalamnya. Cukup hanya 1 saja. Kemudian kita lakukan drag and drop. Oke, ini otomatis sudah mengurut gitu ya. Jadi jangan lakukan secara manual. Nah, untuk merapihkan juga, kalau misalnya kawan-kawan biasanya kan ada absen nih, ada nomor, kemudian ada NIM, ada nama, kemudian di sini ada pertemuan. Pertemuannya misalnya sampai dengan 9 misalnya ya, sampai dengan UTS seperti ini. Oke. Nah, kalau dilihat kan ini jauh-jauh gitu ya. Nah, untuk nomor misalnya kita perkecil 1 2, kita drag and drop, kemudian NIM misalnya D21110001 misalnya. Di sini tinggal kita drag and drop. Nama tinggal diisikan ya. Ini tinggal disesuaikan nih. Bisa diklik 2 kali untuk auto fit cell seperti ini ya, tidak perlu digeser-geser lagi. Nah, untuk yang di sebelahnya 1 sampai 9 ini sudah sama nih. Ini bisa juga diperkecil sama kawan-kawan menjadi segini misalnya. Ini udah pasti ukurannya sama mulai dari pertemuan ke-1 sampai dengan pertemuan ke-9. Dan ini tinggal dirapihkan, kita merge beberapa sel mulai dari kolom D sampai L, gunakan merge center seperti ini. Kemudian nama supaya bagus, karena kalau jika ini dibuatkan border, ini kan kurang enak dilihatnya. Nah, ini bisa lakukan merge center. Oke, seperti ini. Agar bisa di tengah, kawan-kawan blok pilih middle alignment. Oke, nah seperti ini. Jadi sudah rapih nih seperti ini ya. Ini dasar sekali dan memang harus dikuasai oleh kawan-kawan semua gitu. Kemudian di worksheet penjualan di sini kita memiliki bulan ya, secara horizontal atau menyamping gitu. Nah, bagaimana caranya supaya bulan ini bisa disajikan secara vertikal gitu. Maksudnya seperti ini, mungkin saya kopikan dulu ke sheet yang baru. Nah, oke. Ya, seperti ini ya kawan-kawan kurang lebih. Nah, kita akan buat menjadi secara
vertikal, Januari, Februari, Maret, April sampai dengan Desember. Nah, hal yang paling dilarang, tidak boleh satu persatu seperti ini. Kalian cut, kemudian pastekan gitu ya. Ini akan lama gitu. Jadi saya sarankan untuk membuat secara vertikal, kawan-kawan bisa di sini copy, gunakan Ctrl C, kemudian di sini ada paste ya. Jangan langsung Ctrl V, tapi pilih paste spesial. Ya, di sini ada paste spesial. Kalian klik, kemudian pilih transpose. Oke ya, paste spesial, klik transpose, klik OK. Nah, jadi seperti ini. Jadi langsung ya, jangan satu-satu ya, termasuk itu jika ada nama ataupun apapun itu bisa dikopikan seperti ini menggunakan paste spesial, yaitu transpose gitu. Kemudian yang selanjutnya, nah di worksheet penjualan ya, kita akan lakukan membuat tabel secara otomatis gitu ya. Kalau sebelumnya di manajemen data Excel yang pertama kita nampilkan filter, sort and filter, itu kita blok, seleksi, kemudian kita pilih filter seperti ini ya, sampai muncul gitu. Kemudian selain itu, cara cepatnya kawan-kawan untuk buat tabel secara otomatis supaya bisa langsung kita buatkan pivot table-nya, kalian cukup seleksi semuanya seperti ini, gunakan Ctrl A seperti yang di awal saya jelaskan, kemudian klik Ctrl plus T. Oke, Ctrl T, dia akan seperti ini, seperti pembuatan tabel gitu ya. Klik OK. Nah, di sini udah termasuk filternya ya. Dan ketika misalnya di sini, karena saya menggunakan free span ya sebelumnya, jadi tampilannya hampir sama. Tapi jika kawan-kawan belum menggunakan free span, bisa saya unfreeze dulu. Ketika kita geser ke bawah, nah di sini udah muncul nih di kolom paling atas, sudah muncul judul fieldnya ya. Walaupun memang kalau tanpa free span seperti ini, ketika kita geser ke samping, nama produk itu tidak muncul. Jadi tetap saran saya gunakan free span juga gitu. Oke ya, ini untuk cara buat tabel otomatis. Nah, kemudian bagaimana cara menduplikasi? Anggap saja ini sheet di worksheet penjualan ini sudah sesuai nih, sudah sesuai. Dan ini perlu kita duplikasi misalnya ke file yang lain. Jadi saya tidak perkenankan kawan-kawan misalnya blok kemudian Ctrl C seperti ini ya, di copy, kemudian buka file baru, kemudian kawan-kawan pastekan di sini gitu ya. Tampilannya jadi berbeda kan ya. Ini jadi defaultnya mengikuti file, workbook yang baru, file yang baru. Sedangkan ini kan seperti ini gitu. Walaupun sebetulnya masih bisa kita atur ya. Di sini untuk kontrolnya di paste optionnya kita bisa gunakan seperti ini yang keep short formatting ya, atau maaf, ini keep short column width. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini saya tidak sarankan gitu ya, khawatir ada fungsi kalau copy seperti biasa itu bisa jadi fungsinya tidak akan terambil gitu ya. Nah, untuk mempermudah ya, jadi saya sarankan di sini untuk copy atau duplikasi worksheet, kawan-kawan tinggal arahkan ke worksheetnya, nama worksheetnya di bawah ini, perhatikan kursornya.
klik kanan. Nah, di sini ada move or copy ya. Move or copy ini hanya untuk sheet yang kita seleksi. Jika kawan-kawan pilihnya select all sheet, ini semuanya sheet terseleksi. Kemudian bisa kita copy atau pindahkan gitu ya. Saya contohkan untuk satu sheet aja dulu. Sheet penjualan ini saya copy. Nah, oke. Akan muncul ini move or copy dialog. Nah, di sini yang perlu diperhatikan ada kata-kata to book. Ya. Apakah akan lakukan copy atau pemindahan data di workbook yang sama, yaitu di manajemen data Excel, atau di workbook yang baru gitu ya. Bisa pilih new book gitu. Atau tadi kita udah buat book yang pertama ya. Ini misalnya kita kopikan nih di sini. Book yang pertama. Nah, karena kita ingin kopikan ya, pilih atau checklist bagian di create a copy. Jika sudah di checklist, baru klik OK. Nah, di sini akan pindah nih ke book 1. Nih, di sini udah ada penjualannya. Kalau tadi kontrol copy C gitu ya, kontrol V, ini kan nama sheetnya defaultnya dari Excel ya, sheet 1. Tapi kalau kita lakukan copy worksheet, di sini nama worksheetnya, kemudian layoutnya pun hampir sama gitu. Oke ya, seperti itu. Nah, ini kita udah kembali lagi ke manajemen data Excel. Nah, itu untuk copy. Nah, bagaimana kalau untuk memindahkan? Misalnya saya buat baru di sini, saya kasih nama pindah worksheet. Untuk pindah worksheet sama halnya seperti tadi, klik move or copy ya. Namun yang sekarang akan kita lakukan yaitu memindahkan ya. Misal kita pindahkan ke book 1. Nah, kalau kalian ingin memindahkan, maka create a copy-nya tidak perlu di checklist. Berarti kalau pindah di file book yang lama, workbook yang lama, ini akan hilang gitu ya, karena akan dipindahkan ke book 1. Kita coba klik OK. Pindah worksheet, pindah worksheetnya sudah pindah ke book 1. Kalau kita cek di workbook manajemen data Excel, di sini yang tadi pindah worksheet itu sudah hilang ya. Seperti itu untuk manajemen worksheet. Baik kawan-kawan, selanjutnya kita akan lakukan penamaan sel ya. Penamaan sel ini akan berfungsi atau digunakan di menu ketika kita menggunakan menu data validasi atau pivot table, bahkan sampai dengan fungsi lookup nanti gitu ya. Ada VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, bagaimana caranya menamakan kumpulan sel gitu ya. Misalnya di sini saya akan memberi nama mulai dari B82 sel sampai dengan sel B85. Kalau misalnya kawan-kawan perhatikan, di sini ada yang namanya name box ya. Di sini namanya masih B82. Nah, kita akan coba beri nama selnya bahwa dari B82 sampai dengan B85 itu kita beri nama produk perabotan misalnya. Nah, seperti ini. Nah, sebelum kawan-kawan klik dimanapun aja gitu ya, jangan dulu, tapi lakukan atau tekan enter di keyboard. Nah, maka ketika kita blok, ini sudah terganti menjadi produk perabotan seperti itu. Nah, untuk produk elektronik kita bisa juga kita blok, kemudian kita beri nama misalnya list produk elektronik. Kita tekan enter. Nah, oke. Nah, jadi di sini kita udah lakukan penamaan sel ya. Nanti kita akan uji coba
untuk penamaan sel ini di next video, yaitu data validasi. Oke. Dan yang terakhir di manage worksheet ini, kita akan lakukan proteksi ya. Di sini saya sudah siapkan juga sheet proteksi gitu ya. Contoh misalnya sini udah yang memang data yang diperlukan, dan supaya tidak ada yang merubah, di sini kita bisa proteksi. Nah, untuk melakukan proteksi, kawan-kawan bisa seleksi di sheetnya, kemudian klik kanan. Di sini ada proteksi sheet gitu ya. Kawan-kawan cukup klik saja gitu ya, proteksi sheet, nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada daftar apa saja yang bisa dilakukan oleh user terhadap worksheet ini gitu. Apakah insert row dan sebagainya gitu ya. Ini ada banyak, tapi karena ini akan kita kunci, dia nggak bisa seleksi atau mengunci, mengedit selnya. Di sini kawan-kawan bisa masukkan password. Misalnya yang gampang aja ya, 1, 2, 3 misalnya. Kalau password itu bebas, asalkan kawan-kawan ingat, karena ketika ingin edit harus membuka passwordnya kembali. Kita klik OK. Oke, di sini re-enter password 1, 2, 3. Oke, di sini sudah terkunci. Kalau misalnya terkunci, kawan-kawan bisa cek di sini ya, di setiap menu. Contoh, misalnya di sini kita akan edit jadi Bandung. Nah, ini udah nggak bisa gitu. Atau diedit ini jadi 84, itu nggak bisa gitu ya. Atau bahkan kawan-kawan mau buatkan free bold nih, di sini ininya tidak akan di bold misal, atau akan dihapus gitu ya. Ini udah nggak bisa dihapus gitu ya. Itu untuk proteksi. Nah, untuk nge-unprotect-nya gimana ketika mau edit? Kembali lagi ke proteksinya, kemudian klik kanan unprotect. Nah, di sini diminta akan masukkan passwordnya yang tadi kita buat 1, 2, 3. Oke, maka kalau dicek di menu home ini udah mulai lagi. Ketika kita mau delete, ini pun bisa terdelete seperti ini. Oke ya, itu untuk di bahasan yang pertama mengenai manage worksheet. Jikapun memang ada yang perlu didiskusikan, silahkan di kolom komentar. Sekian untuk video sementara ini. Nanti kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.